Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, sedikit kita akan menyebutkan hasil atau buah dari beriman kepada Allah dengan perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi, yaitu beriman dengan keberadaan Allah, beriman dengan rububiyahnya, beriman dengan uluhiyahnya, dan beriman dengan nama-nama dan sifatnya. Ada beberapa buah atau hasil dari keimanan tersebut. Yang pertama adalah merealisasikan tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah. Kita berharap, kita takut, kita meminta, kita memohon, kita berlindung, kita menyandarkan diri dan lain sebagainya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Ini hasilnya. Yang kedua, keimanan kepada Allah dengan apa yang telah kita sebutkan ini menghasilkan kesempurnaan rasa cinta kepada Allah. Kesempurnaan rasa cinta kepada Allah. Karena kalau kita mewujudkan keimanan kepada Allah dengan sangat memahami perkara rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka akan tumbuh rasa cinta yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan rasa cinta yang besar kepada Allah tersebut membuat kita akan sangat mudah mengibadahi Allah, akan sangat gampang untuk melaksanakan syariatnya, karena kita punya rasa cinta yang baik kepada Allah. Makanya ibadah orang yang mencinta kepada Allah itu tingkatannya paling tinggi. Tingkatannya adalah tingkatan al-ihsan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, engkau mengibadahi Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini adalah ibadah orang yang mencinta dan merindu kepada Allah. Ya. Karena saking cintanya, saking merindunya kepada Allah, sampai ketika dia mengibadahi Allah itu seolah-olah dia melihat Allah, merasakan nikmat al-ibadah, ya, lidzatul ibadah, sehingga ibadah itu betul-betul menjadi kebahagiaannya, ketenangan jiwanya, ketentraman hatinya. Orang yang ibadah itu telah menjadi bahagian dari jiwanya, ini lahir karena dia sangat mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kepuasan yang ditimbulkan oleh ibadah yang lahir karena rasa cinta kepada Allah yang mendalam, itu tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Seorang yang sudah mengibadahi Allah dengan tingkatan yang seperti ini, tidak akan ada kesenangan dunia yang bisa menggantikannya.
Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam sebagai tauladan kita yang terbaik, ketika beliau sudah mengibadahi Allah, beliau lupa dari segala kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Kalau sudah sholat, lihat sholatnya nanti, luar biasa. Khususnya sholat beliau yang sunnah, karena kalau sholat wajib, sholat beliau sangat bagus, tetapi ada keterbatasan dengan makmum yang ada di belakangnya. Sehingga beliau mengatakan kepada orang yang menjadi imam, idza amma ahadukum binnas falyukhaffif. Salah seorang di antara kalian kalau mengimami manusia, hendaklah dia memperingan salatnya. Karena di dalam shaf yang ada di belakangnya ada orang tua, ada orang yang lemah, ada anak kecil, ada orang yang punya hajat. Tapi kalau sudah sholat sendirian, silahkan dia sholat dengan sekehendaknya. Falyutawil masya, kata Nabi. Silahkan dia memperpanjang sholatnya dengan sekehendaknya. Maka lihat sholat malam Nabi. Sholat malam Nabi itu luar biasa. Apa yang dibaca beliau? Membaca surat Al-Baqarah. Selesai. Dalam satu rakaat lain, surat Al-Baqarah. Setelahnya An-Nisa. Setelahnya Ali Imran. Gimana itu sholatnya? Kalau kita bisa gempur ya. Bisa. Nggak kuat. Tapi Nabi biasa sholat malamnya panjang. Bermunajat dengan Allah. Sampai kakinya bengkak-bengkak, pecah-pecah. Sebagaimana dalam riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ini orang yang sudah diampuni dosanya? Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sudah diampuni semua oleh Allah. Kenapa engkau sampai ibadah sedemikian rupa? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya Aisyah, ala tuhibbina an akuna 'abdan syakura? Wahai Aisyah, apakah engkau tidak mau aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ibadah Nabi, salatnya sedemikian hebat karena ibadahnya bukan ibadah karena merasa terbebani oleh syariat. Salatnya itu salat orang yang mencinta dan merindu kepada Allah. Demikian pula kalau puasa. Puasa Nabi itu puasa wisal. Tahu puasa wisal? Puasa wisal itu puasa 2 hari atau lebih. Puasa dalam beberapa hari. Tidak makan, tidak minum. Lanjut tanpa berbuka. Jadi dari pagi hari sampai sore hari enggak buka. Malam hari, keesokan harinya lagi. Minimalnya 2 hari. 2 hari atau lebih. Itu biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Tanpa makan, tanpa minum. Dan ini khusus hanya untuk Nabi. Tidak boleh kita melakukannya. Kalau kita harus berbuka di sore hari. Ketika matahari terbenam. Tidak boleh melakukan puasa wisal. Dilarang oleh Nabi SAW. Ketika ada sahabat yang ingin mengikuti. Nah, sebahagian sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, engkau melarang kami untuk melakukan puasa wisal, sementara engkau melakukannya." Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lastu kahayatikum." Aku ini keadaannya tidak sama seperti kalian. Innama ana yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku ini telah diberi minum dan diberi makan oleh Rabbku. Nah, di sini sebagian ulama mengatakan maksudnya diberi makan dan diberi minum oleh Allah, yaitu dari makanan dan minuman surga. Namun ini kurang tepat, sehingga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
Yang lebih tepat adalah bahwasanya beliau ketika ibadah kepada Allah, termasuk ketika melaksanakan puasa, ibadah beliau itu membuat beliau tidak lagi membutuhkan kepada makannya dan minumnya. Karena asyiknya ibadah, lezatnya ibadah. Ya. Karena kalau diartikan beliau diberi makan dan diberi minum dari makanan dan minuman surga, maknanya tidak berpuasa. Puasa itu kan menahan makan, menahan diri dari makan dan minum. Jadi kurang tepat itu. Yang tepat kata beliau, artinya karena asyiknya beliau beribadah, menikmati ibadah kepada Allah, sehingga beliau tidak lagi butuh kepada makannya dan minumnya. Cukup dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, melalaikan beliau dari makan dan minum. Ya. Dan ini bisa kita buktikan di dalam masalah lain. Ya. Orang yang asyik dengan sebuah kegiatan itu bisa sampai lupa makan dan minum. Dia tidak butuh kebutuhan yang lain. Misalnya orang sedang asyik kerja, asyik dia dengan kerjanya. Ketika diingatkan, ayo makan, ayo minum, ya ntar. Ya. Sampai dia tidak lapar, sampai dia tidak haus. Nah, orang yang asyik dengan ibadahnya kepada Allah, ya, seperti Nabi alaihi salatu wassalam, tidak lagi membutuhkan kepada makan dan minumnya. Kapan seseorang bisa sampai seperti ini? Kalau dia sampai pada tingkat al-ihsan, di mana dia melaksanakan ibadah kepada Allah dalam keadaan mencinta dan merindu kepada Allah. Kapan seorang bisa menumbuhkan rasa cinta yang sedemikian besar kepada Allah Azza wa Jalla? Ketika dia punya keimanan yang baik kepada Allah. Bagaimana imannya baik kepada Allah? Dia harus mempelajari 4 hal ini tadi. Tentang keberadaan Allah ini sudah kita jelaskan, ya, tentang rububiyah Allah, dan yang paling pentingnya tentang uluhiyah Allah. Bagaimana penghambaan diri kepada Allah dalam mentauhidkannya, dalam mengibadahinya. Kemudian tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini hasilnya. Ya, kesempurnaan rasa cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dengan mengimani Allah dengan cara yang baik, seperti apa yang telah kita sebutkan tadi, membuat seorang hamba bisa mengibadahi Allah dalam bentuknya yang paling terbaik. Ya. Maka inilah beberapa hasil, beberapa buah dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mukmin dengan sebenar-benarnya keimanan kepada Allah. Nah, ini sedikit dari masalah yang kita tambahkan. Setelah ini silahkan kita masuki sesi tanya jawab. Ya. Bagi yang punya pertanyaan terkait dengan materi kita ataupun yang di luarnya, kita jawab sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Di sini ada pertanyaan, apa dalil yang melarang membunuh hewan dengan api? Bagaimana hukumnya menggunakan raket nyamuk yang di sana tidak menggunakan api, tapi si nyamuk mati dalam kondisi terbakar hangus karena setrum listrik? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Iya. Kita dilarang untuk menyiksa dengan api atau membunuh dengan api. Sebagaimana dalam hadits Ibn Abbas, ya, sebaiknya meninggalkan atau menjauhi alat-alat yang seperti ini.
karena dikhawatirkan setrum listrik itu termasuk dari bahagian menyiksa ataupun membunuh dengan api. Ya, sebaiknya tidak menggunakan alat yang seperti ini supaya kita tidak jatuh ke dalam larangan tersebut. Ukuran hujan yang seperti apa kita diperbolehkan tidak mendatangi salat jamaah fardu di masjid? Apakah hujan gerimis, hujan lebat, atau hujan disertai angin? Dalam sebagian riwayat disebutkan mutair. Mutair yaitu hujan-hujan kecil. Ya, gerimis yang turun padanya rintik-rintik hujan, yaitu bisa memberikan uzur untuk seseorang tidak sholat jamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Artinya nggak sholat jamaah di masjid. Kalau lelah, kita tidak mendapatkan riwayat yang memberikan keringanan. Karena masalah uzur dari meninggalkan sholat jamaah membutuhkan dalil. Sebab sholat jamaah meskipun hukumnya diperselisihkan di kalangan para ulama, tetapi yang paling kuat bahwa sholat jamaah itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk dilaksanakan di masjid bersama imam. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan kewajibannya. Di antaranya seperti keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membakar rumah orang yang meninggalkan sholat jamaah di masjid. Ya, dan para ulama mengatakan keinginan Nabi itu menunjukkan sunnahnya. Ya. Di antaranya dalil Abdullah bin Ummi Maktum, atau seorang yang buta yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia minta keringanan. Maka diberi keringanan oleh Nabi. Tatkala dia berpaling meninggalkan Nabi, dipanggil oleh Nabi. Atasma'un nida, apakah engkau masih mendengarkan seruan azan? Dia katakan iya. Maka kata Nabi, fa'ajibhu, maka engkau harus datang. Padahal dia buta. Dan dia telah mengeluhkan bahwa dia tidak punya penuntun. Ya, tapi tidak diberi keringanan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam hadis. Dan sebelumnya di dalam ayat perintah-perintah sholat itu diantaranya Allah mengatakan warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Artinya ini perintah sholat jamaah. Karena kalau sholat sendirian nggak mungkin rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maka banyak ayat yang senada dengan ini dan juga hadis-hadis yang menunjukkan bahwa pendapat yang kuat di kalangan para ulama, sholat jamaah itu adalah wajib hukumnya di masjid. Kecuali kalau ada uzur. Di antara uzurnya apa? Seperti hujan, seperti sakit, ketiduran. Nah, ini uzur-uzur yang membolehkan seseorang tidak mendatangi masjid. Kalau kecapean sampai pada tingkat memang dia nggak bisa bangkit, ya mungkin dimasukkan ke dalam kategori sakit. Ya, makanya tergantung kadarnya. Dia betul-betul capek, lelah, nggak bisa bangkit sudah. Kalau bangkit itu sempoyongan, nabrak sana nabrak sini. Ya, mungkin barangkali dengan kondisinya yang parah seperti itu bisa dikatakan uzur. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan suatu diri kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wallahu a'lam. Apakah perbedaan syirik dengan perkara bid'ah? Syirik itu menyekutukan Allah. Kalau bid'ah itu mengada-ngada dalam urusan agama Allah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana bentuk pertaubatan pelaku bid'ah dan syirik? Yang meninggalkan bid'ahnya, bertaubat kepada Allah, berbuat kebaikan, itu adalah taubatnya. Nah, seorang yang berbuat kedurhakaan kepada Allah, cara taubatnya bagaimana? Pertama dia menyesal, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi,
Ya, kemudian dia melepaskan diri dari perbuatan dosa itu syarat yang disebutkan oleh para ulama, termasuk oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Selama dia sudah menyesal, kemudian tidak mengulangi, bertekad untuk tidak mengulangi, bukan tidak mengulangi ya, bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian yang terakhir, melepaskan diri dari perbuatan dosa yang pernah dia jatuh ke dalamnya, maka dikatakan dia telah taubat. Kemudian ada satu lagi, kalau terkait dengan hak manusia, maka dia harus pulangkan hak tersebut. Kalau hak itu adalah harta, dia pulangkan. Kalau hak itu adalah kehormatan, maka dia harus minta maaf. Itu cara taubat yang disebutkan oleh para ulama. Nah, jadi seorang yang bertaubat dari perbuatan bid'ah atau syirik, ya, dia meninggalkan perbuatan itu, istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, bertekad tidak mengulanginya, dan melepaskan diri daripada bid'ahnya dan syiriknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Allah ibarik. Karena kalau Rasulullah SAW adalah ibadah, adalah ibadah. Kalau Rasulullah SAW mengaku sedekah. Andai ada betul itu kemudian itu orang akan itu bisa disebut. Itu harus. Kenapa? Kan harusnya ada guru makhluk sedekah. Ya. Bisa orang alamitan atau kemudian di orang ada itu pakai bisa disebut. Jadi Nabi mengatakan, saya tidak tahu riwayat itu. Kalau seandainya sahih, artinya kullu ma'rufin shadaqah, yakni setiap perbuatan baik itu adalah shadaqah. Perbuatan baik apa saja dikatakan shadaqah. Hanya saja masalahnya ketika kita mengatakan ini perbuatan baik, dengan apa kita mengukurnya? Ini baik atau tidak itu dengan apa kita mengukurnya? Tentu dengan dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kalau ada dalilnya Al-Quran atau Al-Hadis menyatakan ini adalah perbuatan baik yang disyariatkan, maka setiap perbuatan baik yang disyariatkan itu adalah sedekah. Allah Ta'ala. Ya, ya. Setiap dia biasanya pasti ada penumpangnya. Karena itu pasti amalannya pasti dia ya, mungkin maksudnya doa, dia minta pertolongan Allah dengan kemaha lembutannya. Artinya Latif itu kan zat yang maha lemah lembut. Barangkali dia dengan menyebutkan ya Latif, artinya dia minta tolong kepada Allah yang maha lembut. Turunkanlah dari kemaha lembutanmu dengan rezeki yang berlimpah kepadaku. Kalau memang maksudnya adalah doa minta sama Allah, tidak ada masalah. Barangkali dengan itu, dengan dia sering berdoa kepada Allah, Allah kabulkan permintaannya sehingga rezekinya mudah. Ya, orang doa. Iya, dia doa dengan nama Allah ya Latif. Kecuali kalau Latif itu nama orang. Kalau yang dia maksud nama orang atau nama sesuatu, ya tentu perbuatan syirik, nggak boleh minta kepada yang selain Allah. Tapi kalau yang dia maksud dengan ya Latif, artinya dia berdoa meminta kepada Allah dengan namanya yang maha mulia, yaitu nama Al-Latif, yang artinya maha lemah lembut. Maka dengan ini, maka insya Allah tidak mengapa. Nah, doa itu sesuatu yang disyariatkan dan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya. Ya. Bolehkah berwasilah kepada orang saleh yang telah meninggal dalam berdoa? Berdalil dengan firman Allah, sesungguhnya mereka tidaklah mati melainkan mereka hidup di sisi Allah. Iya. Di dalam
sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada contohan di mana Nabi berdoa atau mengajari para sahabatnya berdoa meminta dengan kedudukan beliau di sisi Allah Azza wa Jalla. Apakah di masa hidupnya atau setelah meninggalnya? Ya. Tetapi yang diajari atau yang diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meminta didoakan oleh orang saleh, itu tawasul yang disyariatkan. Misalnya seorang datang kepada orang saleh minta didoakan kebaikan, itu boleh. Dan dahulu para sahabat datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak peristiwa, mereka meminta didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan didoakan oleh beliau. Nah, ini diperbolehkan, ya. Ini diperbolehkan. Tapi kalau kita berdoa, di dalam doa kita meminta, ya Allah, dengan kedudukan si fulan di sisimu, maka berilah aku demikian dan demikian. Ini tidak dicontohkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak dalam satu riwayat pun. Tahu bedanya, ya? Maka yang boleh kita datang kepada orang saleh yang masih hidup, yang dia bisa kita mintai untuk mendoakan kita, ini ada contohannya. Ini diperbolehkan, masyru'. Nah, barakallahu fikum. Apa definisi ulil amri menurut Ustaz? Apakah Presiden RI masuk dalam kategori ulil amri? Ulil amri yang dikatakan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah bahwa ulul amr mereka adalah para penguasa dan para ulama. Maknanya ada dua, penguasa dan ulama. Ya. Penguasa adalah yang mengatur urusan dunia kaum muslimin. Ulama adalah yang memberikan pengarahan dalam urusan agama kaum muslimin. Itu ulul amr. Nah, kalau ditanya apakah Presiden RI termasuk ulil amri? Iya, dia penguasa kita. Dia muslim dan dia penguasa kita, ya enggak? Alhamdulillah. Ya. Kita tidak dilarang ibadah dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan hidayahnya, terus meluruskan siapapun presiden kita berada di atas Islam yang baik. Ya. Kemudian mendukung kepentingan kaum muslimin, mendukung penyebaran dakwah Islam, mendukung pengamalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apabila kita mendoakan kebaikan untuk penguasa kita, maka dampaknya akan dirasakan oleh semua rakyatnya. Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf, yaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Lau kana li da'watun mustajabah," kalau seandainya aku punya satu doa saja, tetapi doa itu dikabulkan oleh Allah, ya, pasti dikabulkan oleh Allah, la ja'altuha fi sultan. Niscaya aku akan jadikan doa itu pada penguasa. Ditanyakan kepada beliau, wahai Abu Ali, ya, kenapa engkau tidak jadikan doa itu untuk dirimu? Padahal cuma satu doa. Ya, kata beliau, alasannya apa? Karena apabila penguasa itu baik, idza saluha sultan saluhal ibadu wal bilad. Karena kalau penguasa menjadi baik dengan sebab doa tersebut, akan menjadi baik pula rakyatnya dan negeri yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi untuk semua. Kemanfaatannya, kemaslahatannya akan umum, mengenai semua kaum muslimin yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, ini adalah hikmah dari para ulama kita, sehingga apabila kita menginginkan kebaikan
Dan perbaikan di negeri ini di antara yang semestinya kita tidak boleh henti-hentinya melakukan hal itu adalah mendoakan kebaikan penguasa. Ya, karena kebaikan mereka adalah kebaikan kita semua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, tidak ada yang lain? Kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.